Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Sobat Bang Zuma Channel pada kesempatan kali ini. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih menanggapi video-video terbaru dari seorang penghujat Islam, DPO umat Islam, DPO negara, si Saifuddin Ibrahim, di mana pernyataan-pernyataannya yang selalu kontroversi sengaja memprovokasi umat Islam dan memprovokasi warga negara Indonesia supaya semakin membenci umat Islam. Nah, mereka si Saifuddin Ibrahim ini sengaja mengompor-ngompori orang-orang Kristen supaya tambah benci. Nah, pada saat ini dia pada video ini ya membahas tentang 2,5 yang pernah dibahas oleh Pendeta Gilbert. Sepertinya Saifuddin Ibrahim ingin memunculkan polemik-polemik baru yang lama itu diungkap-ungkap kembali, padahal sudah minta maaf, sudah diselesaikan, tapi masih diungkit-ungkit. Nah, mempermasalahkan 2,5 membandingkan dengan persepuluhan. Seperti apa sebenarnya narasi Saifuddin Ibrahim yang sekarang ini mengungkap kembali hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibahas demi mendapatkan uang untuk makan di pelarian. Kita simak video yang berikut ini, ikhwan fillah. Jumpa lagi dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ayo, like, subscribe biar dapat adsense. Kayaknya sudah memang kejepit ini kayaknya nih. Di dalam ajaran agama hanya Islamlah yang tidak jelas cara memberikannya itu. Ya memang jelas 2,5%. Kalau kita punya 10 ikat padi, 1 ikatnya dikeluarin, itu petani. Tapi kalau emas, permata ataupun perak, tetap 2,5% selama-lamanya sejak kita memiliki itu. Nah, di sini dia membahas 2,5% sama dengan zakat ya. Nah, di sini kelihatan sekali kalau Saifuddin Ibrahim ini kalau mempermasalahkan zakat berarti ya orangnya pelit ya. Apa masalahnya coba umat Islam menyisihkan sebagian rezekinya 2,5% dari hasil, bukan rata-rata 2,5%. Terus seumpamanya 10 juta itu 2,5 juta setiap orang, mau hasilnya sebulan itu 5 juta tetap 2,5 juta, enggak, tapi 2,5 dari hasil yang didapat dari umat Islam. Nah, masalahnya apa coba dia mempermasalahkan itu? Nah, bagaimana dengan Kristen sendiri? Nah, ini konsekuen ya, di dalam Islam itu konsekuen. Umat Islam ini sebagai wujud kepatuhannya kepada Allah, kita diminta untuk diwajibkan untuk membayar zakat, untuk menyisihkan rezeki. Nah, ini sebagai wujud ketakwaan kita, nah ketaatan kita. Nah, kalau Kristen tidak mau mempermasalahkan itu, ini berarti kan apa? Kelihatan sekali kalau orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini adalah orang-orang yang menjadi penyangkal hukum Tuhan ya. Ya, di dalam Kristen sendiri sebenarnya kan di perjanjian lama kan ada itu menyisihkan rezekinya itu ada, cuman Kristen entah ajaran dari mana sehingga 2,5% ini selalu dipermasalahkan. Ini video lama mengomentari videonya Pendeta Gilbert. Seminggu sekali, nggak usah dicuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan dari 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya. Berarti memang sekongkol lah Kang ini. Nah, sudah kehabisan cara ini. Cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gua 10%, bukan
cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita pasti tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kalau 2,5 mati. Kenapa di Kristen itu tidak ada lagi upacara korban? Kita nggak nyembelih sapi, kambing, domba lagi. Saya jawab ya, kenapa di Kristen itu tidak ada lagi penyembelihan korban ya? Ini ajaran para nabi itu korbannya hewan. Kalau di Kristen apa jawabannya? Ya karena sudah mengorbankan Tuhan, ya kan? Tuhannya dikorbankan. Kalau menurut dia Tuhannya sendiri yang merelakan. Lah kalau ini enggak, ini kayaknya nih memang Tuhan yang dikorbankan. Dia bertanya, kenapa di Kristen tidak lagi mengorbankan hewan? Ya tidak ada lagi korban karena Tuhannya sudah dikorbankan. Nah ini menunjukkan bahwasannya Kristen itu tidak mengikuti ajaran para nabi. Coba ya, Yahudi pakai korban hewan, Islam pakai korban hewan. Nah Kristen korbannya Tuhan. Nah itu. Nah kalau kita lihat ya sahabat-sahabat ya, kalau kita lihat kalau kita melihat dari Nabi Ibrahim ya, kalau dalam Kristen itu tertulis Abraham memiliki dua anak, Ismail dan Ishak, ya kan? Bani Ismail, Nabi Ismail alaihissalam itu menurunkan ke Bani Arab, nah keturunan Arab, yaitu ke Nabi Muhammad SAW. Nah untuk Bani Ishak itu ke Bani Israel. Nah pertanyaannya akan muncul, Kristen ini dari mana? Sedangkan Ishak, Bani Israel itu mengorbankan hewan. Lah untuk Bani Ismail mengorbankan hewan. Lah untuk Kristen kok mengorbankan Tuhan ini? Ini nabinya siapa dicoba teman-teman? Saya itu pengen tertawa ya. Sebenarnya Saifuddin Ibrahim hanya lelucon ya kan. Tapi perlu kita tanggapi. Karena apa? Ini narasi liar yang memang dikeluarkan untuk memprovokasi. Pulang nggak berani, memprovokasi dari sana. Karena perlu kita sadari masih banyak saudara-saudara kita yang terkadang terpengaruh dengan narasi-narasi seperti penyesat Saifuddin Ibrahim ini. Nggak ada lagi kayak begitu. Dengan baik-baik saudaraku muslim, sejak kita hijrah terima Yesus Kristus, bagiku hidup adalah dia, mati pun keuntungan. Itu cemen sekali saudara. Yesus yang mati di atas kayu salib itu telah menolong membebaskan kita dari segala tuntutan dan hukum. Bukan menolong, memang dikorbankan ya. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat itu sebelumnya Yesus itu sudah ada 16 orang yang disalibkan. Nah kalau kita melihat dari sini ada sebuah indikasi ajaran sebelum adanya Kristen, di mana orang yang fasik, orang yang orang pengkhianat itu disalibkan. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau Yesus disalibkan itu hukuman untuk apa gitu? Kalau dikatakan Yesus itu orang suci, kenapa hukumnya disalib? Kan gitu. Nah, sedangkan di dalam kitab mereka terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah ini pertanyaan muncul, apakah Yesus ini orang terkutuk? Nah gitu, itu kan perlu dijawab dengan hati nurani, dengan akal pikiran. Kita nggak akan menjawabnya. Apakah Yesus itu adalah orang terkutuk? Kan begitu. Karena hukuman orang terkutuk itu disalibkan. Sedangkan di dalam ajaran para nabi itu tidak ada namanya hukuman itu bagi orang yang suci itu disalibkan, nggak ada. Ini pengkhianat ini. Makanya di dalam kitab mereka sendiri ada itu orang fasik sebagai pengganti orang jujur, pengkhianat menjadi pengganti orang benar. Nah ini sebenarnya kalau secara akal Yesus itu diselamatkan karena Yesus dipercaya sebagai orang yang suci, orang yang soleh. Kok bisa disalibkan? Apakah Yesus orang terkutuk? Nah ini muncul pertanyaan yang harus dijawab dengan akal pikiran yang waras gitu. Nah di Kristen nggak ada lagi seperti itu. Ya memang nggak ada, karena apa? Kristen menunjukkan di sini bukan ajaran para nabi, dijawab sendiri oleh Saifuddin Ibrahim, menunjukkan kalau Kristen bukan ajaran para nabi. Kalau
pengorbanan hewan sudah tidak ada lagi. Siapa yang berkorban? Siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan Yesus ternyata. Penebus sekali untuk selama-lamanya, dan begitu kita terima Yesus Kristus yang dihitung dari tahun 0, maka terima Yesus 0 dosa. 0 dosa, angan-angan, ya kan. Konsep siapa dulu yang bikin? Jangan-jangan itu konsep manusia, ya kan. Enggak lagi jengkang-jengking 5 kali sehari, enggak lagi jengkang-jengking dan menghina diri. Sujud itu enggak harus menaruh kepala di bawah lantai lalu menghitam-hitam digosok-gosok, bukan. Dan iman di dalam Kristen itu bukan pakaian agama, bukan harus berjubah dan harus memanjangkan jenggot. Enggak. Lah di sini sujud bukanlah seperti yang kita lakukan ya, seperti menjalankan ibadah sholat. Nah ini yang lucu. Coba sujud, masa tegak seperti ini sujud. Sujud itu menyentuhkan kening kita ke tanah atau ke lantai. Bahkan kalau dalam kitab mereka juga ada Yesus sujud dan berdoa. Nah berarti sujud menyentuhkan kening ke tanah, setelah itu berdoa. Tetap berdoa ya seperti ini. Nah, meminta kepada Tuhannya supaya diselamatkan, supaya mendapatkan berkah dan lain sebagainya. Intinya mendapatkan ridho. Nah, Kristen tidak sujud, tidak seperti ini dan seperti ini. Nah ini dijawab semua. Kalau Kristen itu hanya klaim pengikut Yesus, tetapi pertanyaannya kembali muncul, apakah Yesus kenal Kristen? Nah ini, apakah Yesus kenal Kristen? Ini masalah. Kalau Yesus tidak kenal Kristen, dia kan masalah. Kalau Yesus tidak kenal Kristen, hanya Kristen yang klaim kenal dengan Yesus. Contoh nih, bahwasanya Kristen menunjukkan kalau klaim, ya kan, klaim kenal Yesus. Yesus sujud dan berdoa, mendefinisikan sujud beda, nggak sama dengan Yesus sujudnya. Sudah itu pengorbanan, korban hewan, dia korban siapa? Nggak korban hewan lagi. Kristen tidak sujud dan begini dan begitu, tidak mengorbankan hewan lagi. Nah, sudah ditebus dengan Yesus. Itu kata siapa? Jangan-jangan kata Kristen sendiri, ya kan? Ada kaitannya itu. Sehingga Felix Yao itu sampai jenggotnya yang hanya 5 lembar itu dipanjangin. Sangat tidak artistik, sangat tidak lucu. Jenggot nggak punya tapi dipanjangin 5 lembar. Itu namanya jenggot Pancasila. Sebelum saya berbicara bagaimana Tuhan itu dengan membawa dana, membawa perpuluhan ke gereja, itu supaya gereja bisa berbuat, melakukan kegiatan sosial, melakukan marturia, kata orang Batak, diakonia, bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, gereja melakukan kebaktian sosial, menjual dan membawa obat-obatan dokter gratis. Itu bukan ini, bukan. Tetapi hasil dari perpuluhan itu yang tidak bisa dilakukan oleh masjid, yang tidak bisa dilakukan oleh muslim. Nah ini bukti ya. Kalau di dalam Islam 2,5 itu zakat itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya, pastinya dipilih ya, ada aturan-aturannya. Nah kalau di dalam Kristen perpuluhan, saya nggak yakin itu lawang untuk pendeta gitu. Perpuluhan itu apa? Untuk pendeta, untuk pelayanan. Nah coba dilihat itu pendetanya kaya-kaya, ya kan, kaya-kaya, persepuluhan, coba 10%, banyak mana? Kalau dipikirkan 10% loh. Nah, jadi kalau 10% itu kira-kira loh memberatkan nggak itu? Makanya banyak keluhan-keluhan ya dari orang-orang Kristen sendiri itu, banyak yang gini, nggak berangkat ke gereja. Kenapa? Nggak mau bayar perpuluhan. Kenapa? Coba bagi yang kuli bangunan, gaji 75.000, terus 7.500 terpotong 10%-nya. Ya kan, per hari. Nah itu bisa untuk jajan anaknya, ya kan. Itu kalau sebulan 7,5 juta 750 bisa untuk bayar SPP sekolah anaknya. Itu mending kalau itu untuk fakir miskin. Lah ini untuk pendetanya kok perpuluhan itu beda 2,5%.
ya kan? 2,5% itu berapa cuman? 10%-nya itu dibagi 4 lagi. Dari 750 itu pun untuk fakir miskin, berbagi rezeki dengan orang sekitar kita, ya kan? Nah, beda lagi kita infak ke masjid itu sukarela, tidak terpatok berapa-berapanya. Nah, terus kalau mempermasalahkan ini wujud bahwasannya orang-orang Kristen ini malas akan perintah-perintah Tuhan. Coba ya, dilihat di dalam Bible mereka sendiri, apakah yang dilakukan oleh orang Kristen sesuai dengan apa yang dalam Bible. Bahkan kalau kita lihat, mereka itu menafsirkan sendiri. Apa yang dilakukan tidak ada di dalam Bible, dan apa yang ada di dalam Bible tidak dilakukan. Di perjanjian lama babi haram, nah katanya halal di perjanjian baru, tetap dijalankan. Nah, di sini kadang-kadang blundernya orang-orang ini menafsirkan Bible mereka sendiri. Nah, seperti inilah sekilas kita pembahasan pagi hari ini. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam satu barisan, bersama-sama kita membantah subhat, membantah fitnah, meluruskan pemahaman-pemahaman sesat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Baik sahabat-sahabat Sobat Bang Zuma, kita akan kembali dengan reaction yang lain waktu. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.